hadirmu tenangkan setiap jiwa resahku. Dalam menjalani hidup, meski pada kau jauh, hatiku senang. Kaulah yang selalu ada dalam setiap lelah, tegarkan hati yang lemah, balutkan luka, tenangkan sang jiwa. Sahabat sejati adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Lula Kamal bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Butiran Ilmu, Hasanah bagi para pencari ilmu. Nah pemirsa, satu pertanyaan yang sering kali hadir di benak saya. Apakah saya sudah mendapatkan sahabat dunia akhirat? Dan banyak sekali masalah berhubungan dengan sahabat ini. Tapi sebelumnya saya ingin absen semua yang hadir di Butiran Ilmu kali ini. Sudah ada Butiran Band, ada Trias, ada Risha. Assalamualaikum Lula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan di belakang saya ada Abe yang udah repot sama pasirnya. Abe nanti akan membantu pasti menggambarkan apa saja penjelasan dari Pak Ustadz kita hari ini. Pertanyaan saya biasa buat Trias. Trias, yes, pernah nggak sih punya sahabat gitu ya yang udah kita tuh sayang sama dia, udah kayak barangkali bagian dari saudara kita. Tapi sebetulnya kita juga sadar sahabat kita itu nggak ngajak kita untuk beribadah lebih baik. Mungkin sih nggak ngajak ke pekerjaan yang negatif, tapi sebetulnya dia nggak kemudian menambahlah ilmu ibadah kita ceritanya. Pernah Bapak Terus punya gimana dong? Ya kadang-kadang kita kesulitan juga ya. Maksudnya gini, agak bingung juga Ya, gitu loh. menyingkirkan tidak mungkin, dia sahabat kita loh gitu ya, susah, sudah lama. Mau ini kan lebih banyak gak enaknya kan. Nah, repot kan pastikan Repot, jawabannya nggak ngerti iya. mesti bagaimana. Ya. Kita tanya Pak Ustadz kita nanti ya. Jadi pemirsa pasti kita akan bahas lebih jauh bagaimana mendapatkan sahabat dunia akhirat bersama Ustadz kita kali ini yaitu Kang Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Rashid, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Sehat? alhamdulillah, baik. Iya. Kang, kayaknya sih bahasan kita hari ini tuh kayaknya nggak terlalu berat, cuma ngomongin sahabat. Tapi kayaknya sebetulnya sih berat. Kalau saya sih punya masalah banyak sekali berhubungan dengan sahabat. Tadi juga saya tanya Trias, ternyata sama juga sahabatnya. Tapi kalau bicara mengenai sahabat, kalau secara Islam yang disebut sebagai sahabat tuh apa sih, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Malah bahwa sahabat itu memang membangun persahabatan itu mudah sebetulnya. Dengan siapa saja mudah. Bisa. Namun menjalaninya, memaintain persahabatan yang benar seperti apa sih? Menjaga supaya tetap harmonis gitu, Ya, itu kan nggak mudah ya betul. sebetulnya. Iya. Sahabat sering, kalau mungkin malah kita sering mendengar ucapan guru-guru kita dulu di SD, di SMP. Bahkan kami tambah guru-guru kami di Mesir dulu waktu tafsir Quran. Sahabat itu sering dikatakan dengan teman. Teman. Iya. Namun tidak semua teman jadi sahabat. Baik. Nah, Tidak ini semua teman jadi kita sahabat. mesti bedakan teman sama sahabat jadi ya. oke. Iya, jadi gitu. Nah, kadang sahabat itu sosok kita di tempat di orang lain. Maka ada pendapat Arab, kadang sampai disamakan dengan hadis, saking betulnya ini perkataan ini. Anil mar'i latas al, Artinya? wasal an korini. Kalau engkau hendak mengetahui seseorang, Iya. jangan tanya iya, tapi tanya sahabatnya. Oh, karena tuh sahabat itu udah pasti tahu banget mengenai orang tersebut. Tahu jelek buruknya, tahu kedekatannya. Maka sahabat itu sisi kita yang lain. Sahabat itu sebetulnya. Dia yang nutup barangkali semua jelek kita, semua bagus kita. Dia tahulah semuanya. Tahu semuanya. Iya. Tapi kalau teman nggak seperti itu dong. Jadi kalau kita bicara dekat, lebih dekat sahabat daripada Betul. teman. Iya. Bahkan gini, saudara itu jarang yang kita cintai. Kalau dikatakan sahabat pasti kita cintai. Namun saudara itu jarang juga kita cintai. Kecuali kalau saudara itu dijadikan oleh kita sahabat, maka akan kita cintai itu. Oh, jadi kadang-kadang barangkali sama saudara sendiri pun lebih dekat kepada sahabat kita daripada Betul. saudara kita, Karena gitu ya. maka konsep sahabat itu sangat dahsyat sekali.
Kita bisa berbagi apapun Apa kayaknya saja. kalau sama Bahkan sahabat. kita lebih curhat habis-habisan dengan sahabat daripada Iya, saudara. sama orang tua aja belum tentu, tapi kalau sama sahabat langsung cerita. Iya, betul. Oh iya betul juga ya. Dalam Baru bahkan kebayang. dalam istilah agama, sahabat itu atau persaudaraan itu, kalau bahasa Indonesia itu dikatakan dengan seudara. Saudara itu seudara. Karena kita dalam Indonesia itu saudara, maka dia saudara kita. Ada sahabat itu diartikan dengan dalam bahasa agama itu Artinya? itu adalah persaudaraan, persahabatan yang kental. Arti asalnya itu adalah sama. Artinya sama-sama memiliki ibu, sama-sama memiliki ayah. Kalau orang yang sama seibu dan sama sebapak itu saudara. Kalau orang sama seibu tapi beda sebapak, itu juga saudara. Kalau orang sama-sama satu jenis manusia itu saudara. Jadi sama-sama satu jenis itu juga saudara. Kang, tapi kalau sahabat secara Islam bagaimana maksudnya, Kang? Kalau sahabat, definisi sahabat Iya. dalam konteks Islam, Iya. sebetulnya kalau boleh kita lihat bagaimana figur-figur sahabat di sampingnya Rasulullah SAW. Iya ya. Beliau pernah menyampaikan apa perbedaannya sahabat dengan tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang pernah jumpa denganku. Entah usianya besar, tua, atau muda, atau kecil, tapi sempat melihatku dan sempat berjumpa denganku dalam keadaan beriman. Itu sahabat masuk. Itu sahabat. Entah usia kecil, Sayyidina Husain kecil, sahabat. Kemudian Sayyidina Uwais Al-Qarni tua, sahabat. Tapi yang dikatakan sahabat menurut Islam adalah yang pernah berjumpa Rasulullah, kemudian dia beriman kepadanya, maka dia Iya. sahabat. Baik. Nah, oleh karena itu bahwa kalau berjumpa Rasul tidak dalam keadaan beriman bukan sahabat. Lihat Abu Lahab. Padahal sering dia pamannya, bahkan selalu berdekatan dengan ayahnya. Tidak dikatakan sahabat, orang tidak beriman. Nah, berarti kan di sana tuh ada garis bawah yang jelas sekali bahwa iman itu jadi pegangan kan? Pegangan, betul. Nah, kalau kita bicara mengenai sahabat kita sendiri nih, secara orang Ya. ya biasa saja gitu, bukannya Rasulullah SAW ya. Kita bicara itu maksudnya sahabat harus berhubungan dengan iman juga tidak? Enggak sih, Maula. Sebetulnya ada paparan agama menyampaikan bagaimana sih cara mencari sahabat itu. Cara mencari sahabat, pernah kasih figur Rasul menyampaikan dalam satu hadisnya lewat bahasa beliau langsung bahwa kalau mau mencari sahabat, jangan mencari sahabat seperti tukang las. Maksudnya? Karena kalau kita bersahabat dengan tukang las, berteman sama mereka, akan terbawa baunya, bau asap. Oh, baik. Kalau mau berteman, carilah seperti orang yang jualan parfum, Oh, jadi kita ikut wangi. terbawa harum. Oh. Contoh, kita berteman dengan ulama, terbawa soleh, katakan. Kita berteman dengan para orang kaya, terbawa kaya. Teman itu menentukan, sangat menentukan persahabatan itu. Maka oleh karena itu, persahabatan itu ada dua ciri sahabat menurut Rasulullah SAW. Sahabat itu dia tanpa basa-basi. Tidak pernah berbasa-basi sahabat itu. Jadi kalau misalkan bagus dikatakan bagus, kalau jelek dikatakan jelek. Ya, betul. Oh, baik. Yang kedua, tanda sahabat yang baik itu, sahabat yang sejati adalah dia menyampaikan kepada Anda apa kekurangan Anda secara jujur. Tapi di sisi lain, sahabat yang baik itu dia meluruskan apa yang Anda salah. Tidak hanya mengkritik, tapi memberikan arahan kebaikan. Itu sahabat sejati. Maka oleh karena itu, para sahabat yang menjadi figur kita, lihatlah sahabat-sahabat yang di samping keluarga Rasulullah SAW. Tapi harus sama-sama iman yang sama tidak? Dia mengajak ke arah yang lebih baik dalam ibadah. Harus seperti itu tidak? Ya, betul. Tadi disampaikan bahwa persahabatan atau persaudaraan itu, kalau kita lihat kalimat bahasa Arabnya yang tadi sebelumnya adalah kalimat Ya. itu adalah sama, atau Iya. persaudaraan itu sama seudara, sama satu nasional. Iya. Itu saudara kita, sahabat kita. Karena pesan Rasul, misi agama Islam datang ke negeri Indonesia, Iya. yang dibawa oleh para sahabat Rasul, yang dibawa oleh para murid-murid sahabatnya Rasul, itu untuk menyebar rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya. Aku mengutusmu wahai Muhammad untuk menyebarkan kasih dan sayang ke seluruh dunia. Nah, sahabat di sini bukan hanya muslim. Non-muslim juga harus dijadikan sahabat oleh kita supaya dia merasakan rahmatnya Islam. Rahmatan lil alamin. Jadi Rahmatan lil alamin. artinya kita kalau bicara sahabat itu kita nggak kemudian memilah iman. Tidak. Jadi bahkan Rasul pun bersahabat dengan orang Yahudi. Lalu tahu ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau berangkat dari rumah beliau itu pada Kamis malam.
keluar, padahal di luar sudah banyak orang-orang kafir Quraisy, tapi di situ Sayyidina Ali sudah siap menggantikan posisi tidurnya. Dia naik ke atas. Beliau menyampaikan, ketika yang membantu persiapan hijrah itu ada orang musyrikin. Namanya Abdullah Uraiqat. Abdullah Uraiqat itu Rasul beli, ya Abdullah, aku perlu unta buat kendaraanku ke hijrah ke Madinah. Beli 2 buat beliau dan buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, aku sewa engkau sebagai guideku untuk mengantarkan aku ke Madinah. Tapi pakai jalan yang tidak pernah dikunjungi oleh manusia yang lain. Orang musyrikin. Bersahabat. Tapi kan kalau tadi kata Kang Rashid sendiri, kalau misalkan imannya beda, bukan sahabat Rasul. Nah, kalau di sini maksudnya persahabatan kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Tapi kalau sahabat yang inti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang satu. Jadi kita baru bicara mengenai dunia. Kita belum bicara mengenai akhiratnya. Nah, waktu bicara akhirat, iman bermain berarti. Bermain. Nah, tapi kalau bicara dunia, kita bisa mengatakan bahwa sahabat kita siapapun boleh kok, dengan agama apapun pun boleh. Nah, ceritanya nanti yang akhirat seperti apa, kita bahas lebih jauh ya Kang Rashid ya. Nah, pemirsa, tentu saja saya akan bertanya lebih jauh bagaimana mendapatkan sahabat yang kemudian bisa dibawa sebagai dunia akhirat. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.